Ramadan teman-teman sekalian adalah salah satu dari rukun Islam, berpuasa padanya. Kalau anda bulan Ramadan tidak berubah menjadi baik, kira-kira pertanyaan saya, kapan anda baik? Di bulan Ramadan seluruh dunia, umumnya kaum muslimin, kita ke Amerika, kita ke Saudi, ya kita ke Timur Tengah, kita ke Asia, yang ada orang Islam semua puasa. Segelintir orang yang tidak puasa, yang lainnya semua puasa. Artinya kalau pada saat itu rame-rame saja anda tidak mau puasa, kira-kira kapan akan puasa? Kalau pada saat itu rame-rame kaum muslimin membaca Al-Quran dan anda tidak ikut baca Quran, kira-kira kapan akan baca Al-Quran? Kalau Ramadan orang semua sholat tarawih teman-teman sekalian, lalu anda tidak sholat, kapan anda akan sholat malam nih? Kira-kira kalau orang rame-rame ini semua. Kalau Ramadan kaum muslimin berlumba-lumba meninggalkan kemaksiatan, dan anda tidak tinggalkan, kapan anda akan meninggalkan kemaksiatan? Kan luar biasa semuanya, gitu kan? Saya menjelaskan Ramadan adalah bulan training yang luar biasa. Kalau ada lembaga training teman-teman sekalian, dan training itu orang rame-rame mendaftar karena alasan trainernya bagus, juga mungkin staff-staffnya bagus. Diharapkan kita mendaftar di situ ikut training dan kita output nanti keluar dari situ juga menjadi bagus, gitu kan? Orang bayar banyak, sampai 5 juta, sampai 10 juta hanya untuk meningkatkan satu skill saja. Ramadan teman-teman lembaga training terbesar di dunia. Trainernya Allah langsung. Kemudian staffnya semua para malaikat. Ini luar biasa, gitu kan? Tidak ada lembaga training begini. Dan fadilah yang didapatkan sangat besar. Nggak bisa digambarkan lagi fadilahnya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, lebih baik daripada 1000 bulan, dan terlalu banyak. Bulan Ramadan teman-teman sekalian pada saat datang, seringkali syaitan menanamkan kepada kita hal-hal yang konyol, yang harus kita lawan. Karena di bulan Ramadan mereka terbelenggu. Dan ini fadilah lain bulan Ramadan, di mana Nabi SAW mengatakan kalau tiba Ramadan, maka semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, semua syaitan dibelenggu. Apa maksudnya pintu surga dibuka teman-teman sekalian? Kalaupun misalnya dibuka, apa manfaatnya buat kita sekarang? Kita belum bisa masuk ke dalamnya. Dan ada malah hadis Bukhari menjelaskan pintu surga akan dibuka nanti di akhirat pertama kali untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu apa maksudnya di sini dibuka? Maka ulama menekankan lebih cenderung kepada terbuka pendaftaran untuk ke surga. Kesempatan orang beramal saleh didaftar ke surga. Sama kalau sebuah kampus mengatakan tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari pendaftaran. Yang mendaftar di kampus ini akan ada penerimaan. Yang mendaftar kemungkinan diterima, kemungkinan tidak, tapi tergantung. Bisa saja lebih besar kemungkinan diterima. Beda dengan orang yang lewat depan kampus lalu berkata, saya mau daftar kampus ini, tapi dia tidak daftar sama sekali sampai lewat akhir bulan. Dapatkah sesuatu? Gak mungkin, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Jadi Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup semua pintu neraka. Ditutup ini artinya tidak ada orang yang didaftar ke neraka pada saat itu. Sudah tidak ada. Ya, orang berbuat salah pun masih cenderung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua syaitan dibelenggu, tapi ini perlu difahami ada hadis yang lain berbunyi riwayat Imam Ahmad, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa menggoda di luar Ramadan. Artinya masih menggoda. Cuma mereka tidak seleluasa di luar Ramadan. Ini fadilah yang lain dari bulan Ramadan tentunya, dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan teman-teman sekalian, sebelum tiba Ramadan karena syaitan akan dibelenggu, mereka menanamkan persepsi-persepsi negatif yang harus kita tepis. Misal, perasaan merasa berat karena menghadapi Ramadan, puasa 1 bulan, nanti berat, nanti puasa, saya bisa atau enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bisa, sambut dengan gembira. Kita mau pergi haji, syaitan akan tanamkan sama tuh, nanti haji macet, padat. Kemarin tahun lalu ada informasi ada yang mati, nanti saya mati nggak di sana. Padahal kalau ajal pasti mati lah, gitu kan? Nggak mungkin tidak. Maka ini harus dilawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salat tahajud, nanti kalau saya salat tahajud jam 2 atau jam 3, besok pagi ngantuk nggak ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerjain. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah-hikmah di situ, gitu kan? Persepsi ini pasti tertanam kata para ulama dalam jiwa setiap muslim, tinggal bagaimana dia melawannya. Ada persepsi Ramadan nanti lemas, nanti loyo. Ini semua tergantung kita bagaimana mensugesti diri kita. Niat itu teman-teman, kalau bahasa saya pribadi adalah sugesti. Niat adalah sugesti. Orang niat puasa berarti sugesti untuk puasa. Niat sholat berarti sugesti untuk sholat, dan seterusnya. Orang kalau niat, subhanallah, misal gini, kita mau niat puasa besok, itu niat itu adalah sugesti yang sangat luar biasa ke dalam seluruh anggota tubuh kita, gitu kan? Dari dalam hati beranjak ke otak kita, dari otak disebarkan ke seluruh tubuh kita, sehingga tubuh ini siap untuk puasa.
siap untuk tidak minum, siap untuk tidak makan. Memang begitu. Orang niat sholat berarti dia siap untuk sholat. Kalau ada yang ganggu, dia terganggu tuh. Ini kalau sudah niat sholat tadi maghrib, udah niat mau sholat dalam hati, begitu kita Allahu Akbar ada orang ribut, kita terganggu. Karena sudah niat, sugestinya memang tubuh kita, mindset kita sudah siap untuk sholat itu. Kita mau haji, kita mau jihad, semuanya begitu. Makanya niatnya yang harus kuat di sini. Bagaimana kita melawan persepsi negatif itu dengan sugesti positif, gitu kan? Enggak, saya tidak loyo, saya tidak lemas. Kalau orang makan sahur, kemudian syaitan atau ada bisikan dalam hatinya, karena syaitan masih menggoda ya. Ini kalau Ramadan ada orang tergoda dengan syaitan, luar biasa lemahnya imannya. Karena syaitan dibelenggu. Bagaimana kalau di luar Ramadan, gitu kan? Kalau masih ada bisikan syaitan di sahur, nanti jam 11 kamu haus loh, nanti kamu lapar loh. Terus kita mengiyakan sugesti negatif itu, bisikan-bisikan negatif itu, nanti jam 11 haus benar, gitu kan? Masa kita mau dikalah sama syaitan yang bisikin nanti kamu haus, nanti kamu begini. Lain kalau kita disuruh sehari semalam 24 jam tidak boleh minum, mungkin berat. 2 hari misalnya. Ini enggak, dari subuh hanya sampai maghrib dan pahalanya besar, gitu kan? Pahalanya sangat besar. Gitu. Jadi di sini kita harus menepis sugesti-sugesti negatif syaitan, lemas dan loyo, keluar dari sugesti negatif dan kita masuk kepada sugesti yang positif kita. Sama halnya juga dengan masalah bulan Ramadan dianggap adalah bulan untuk balas dendam, tanda kutip ya. Ini saya enggak sahur tadi, maka buka puasanya balas dendam. Beli warna-warni, macam-macam, yang biru, yang merah, semua mampir. Motornya mungkin sudah penuh dengan kresek, gara-gara beli semua. Yang kolak dibeli, yang ini dibeli, yang itu dibeli, macam-macam. Begitu buka puasa nggak bisa dimakan. Ini salah, persepsinya salah. Nabi SAW sudah ajarin buka puasa dengan air putih dan kurma. Habis itu sholat dulu, pulang, jangan kagetkan usus anda karena sudah istirahat, baru kemudian makan dengan tenang, gitu kan? Baru makan dengan tenang, insya Allah nggak ada masalah, gitu kan? Jadi justru kontrol. Kata ulama, kalau orang puasa kemudian tidak bisa juga mengontrol hawa nafsu, mengatur makanan dan minuman yang masuk, ini berarti dia belum mendapatkan tujuan utama puasa, mengetahui bagaimana keadaan orang-orang yang susah di luar sana. Kita jadi tahu, makanya dimotivasi lagi. Siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, maka akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan itu. Kita berikan sebutir kurma, segelas air, maka kita akan dapat pahala mereka. Kita akan dapat pahala mereka, gitu kan? Makanya kejar untuk membuka puasakan orang lain. Jadi kita sudah rasa haus, rasa lapar, kita juga melakukan, membagi pada orang-orang yang susah di pinggir jalan, di mana-mana. Mereka harus berlumba-lumba untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Jadi ini persepsi negatif semua harus dilawan, harus dilawan. Semua bisikan dalam hati kita atau di benak kita yang membuat kita malas ibadah, apalagi meninggalkannya dari syaitan, lawan. Kalau kita nggak lawan sampai kapan nih? Syaitan mau setiap hari buku amal kita kosong, gitu kan? Apalagi Ramadan puncak-puncaknya kita beribadah. Jadi persepsi negatif harus dilawan nih, gitu kan? Kesempatan minta surga, kesempatan menyelamatkan diri dari api neraka. Dan kata Nabi SAW, di bulan Ramadan Allah punya pembebas dari api neraka. Orang-orang yang dibebasin. Dan itu terjadi di setiap malam. Itu terjadi di setiap malam. Dan kalau tiba Ramadan, camkan baik-baik dalam diri kita. Allahu alam, apakah Ramadan ini Ramadan masih ya terakhir atau kita masih dapat Ramadan akan datang? Kita nggak pernah tahu. Bagaimana dengan orang yang lalai-lalai itu? Subhanallah, saya kadang-kadang semoga Allah kasih hidayah. Merasa sedih kalau melihat ada saudara-saudara kita muslim naik mobil angkot, ya Ramadan sudah pendapatannya kecil, terus tidak puasa lagi. Ini kira-kira luar biasa, rugi dunia, rugi akhirat. Berapa yang dia kejar itu? Dan itu subhanallah kadang-kadang mereka bisa puasa, tidak makan, tidak minum, tapi rokok tidak bisa. Ini satu hal yang luar biasa ya. Semoga Allah kasih hidayah. Bagaimana kalau Ramadan saja orang rame-rame ibadah, dia tidak ibadah, lalu kapan dia mau ibadah nih? Jadi kita masing-masing akan dihisab oleh Allah SWT. Jadi bulan Ramadan bulan training yang semestinya tidak tersia-siakan oleh setiap muslim. Dan teman-teman sekalian, kalau Ramadan sudah hilang, sudah pergi, maka usahakan terapkan hasil trainingnya. Jangan pas di akhir Ramadan atau pas Idul Fitri mulutnya bilang Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahnya salah tempat, you know. Alhamdulillah sekarang saya lepas dari penjara ibadah, gitu kan? Enggak lagi puasa, enggak lagi sholat malam. Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Jadi saya tidak puasa, saya tidak sholat malam lagi, tidak ada lagi. Jadi alhamdulillah seperti ini. Alhamdulillah tidak tarawih lagi, alhamdulillah tidak baca Quran lagi, alhamdulillah tidak ke masjid lagi.
Ini salah. Buktinya mereka setelah itu betul-betul seperti orang bebas. Subhanallah, saya dapat informasi dari beberapa jemaah saya, kalau mau tiba Ramadan, itu orang-orang yang pacaran pada sepakat tuh, ini Ramadan tidak bisa pacaran. Ketemunya nanti habis Idul Fitri. Jadi habis Idul Fitri kembali lagi. Ramadan rame-rame pakai jilbab, habis Ramadan buka jilbab. Ini subhanallah, ini keliru nih. Jadi Ramadan cuma dijadikan sebagai seremoni saja, rame-rame bertakwa, habis itu tinggalkan semua. Ini rugi sekali. Mestinya Ramadan bisa mengubah kita lebih baik, kemudian Ramadan akan datang lebih baik lagi sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara pahala kita sempurna, pahala kita sempurna. Jadi jangan disia-siakan. Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi seorang muslim. Kata Nabi SAW, sungguh terhina sekali seorang hamba yang sudah mendapatkan Ramadan dan dia masih hidup sampai Ramadan habis pergi, sementara dia belum sempat diampuni dosanya. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له